Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat walafiat berbahagia. Dear sobat-sobat Milia yang budiman, selamat berjumpa kembali dalam channel pembelajaran kami bersama saya Raditya Teguh Handalani, Widya Iswara Ahli Madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta. Dalam pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari konsep sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan implementasinya pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Secara konseptual, hal tersebut juga berkaitan erat dengan manajemen kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2020. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari permasalahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selamat mengikuti. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam penyelenggaraan manajemen dan akuntabilitas kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdapat beberapa hal yang menjadi simpulan dan rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan aktif oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu 1. Penyempurnaan indikator tujuan pada restra organisasi perangkat daerah sehingga dapat digunakan dan cukup untuk mengukur capaian kinerja di jangka menengah. Kedua, peningkatan kualitas penjabaran atau cascading kinerja sehingga menggambarkan kausalitas antara sasaran yang akan diwujudkan dengan program kegiatan dan menjabarkan kinerja setiap organisasi perangkat daerah sampai dengan kinerja level individu sehingga terjadi keselarasan antara ukuran kinerja organisasi dan ukuran kinerja individu. Terhadap sebagian organisasi perangkat daerah yang belum menjabarkan kerjanya agar segera melakukan penjabaran kinerja sampai dengan program atau kinerja level eselon 3 dan kegiatan kinerja level eselon 4. Yang ketiga, peningkatan kualitas laporan kinerja di tingkat provinsi maupun organisasi perangkat daerah, khususnya dalam hal penyajian analisis capaian kinerja, perbandingan data kinerja yang memadai selama tahun berjalan dan tahun sebelumnya, dan penyajian informasi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap penyampaian kerja. Selain itu, laporan kinerja hendaknya menyampaikan pencapaian atas semua indikator kinerja utama dan perlu adanya pemanfaatan informasi kinerja dalam laporan kinerja oleh pimpinan secara berjenjang sehingga dapat digunakan umpan balik dalam perbaikan perencanaan pelaksanaan program, kegiatan, serta peningkatan kinerja. Yang keempat, peningkatan kualitas evaluasi sakit organisasi perangkat daerah oleh Inspektorat Provinsi sehingga mampu memberikan rekomendasi yang dapat mendorong penguatan dalam implementasi di tingkat organisasi perangkat daerah secara signifikan. Yang kelima, pelaksanaan usulan program yang berfokus pada hasil dan melakukan pengkajian dengan mereview sasaran program, kegiatan, dan komponen anggaran pada seluruh organisasi perangkat daerah dengan mengacu pada pencapaian indikator kinerja utama organisasi perangkat daerah untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis organisasi. Secara garis besar, hasil evaluasi tersebut dapat dijelaskan dan diuraikan permasalahan sebagai berikut. Penyelenggaraan sakit atau manajemen kinerja organisasi tidak jelas menggambarkan hasil atau kinerja yang akan dicapai. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain. Pertama, tujuan sasaran tidak jelas. Antar dokumen perencanaan berbeda-beda dan tidak menjawab isu strategis atau kebutuhan daerah dan masyarakat. Hal tersebut sangat telah jelas apabila kita membandingkan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis yang memiliki siklus dan periodisasi yang sama
direncanakan, dan disusun oleh masing-masing SKPD. Permasalahan tersebut menggambarkan adanya masalah dalam proses perencanaan, baik dalam perencanaan RPJMD dan Renstra yang tidak optimal, efektif, dan efisien, sehingga tidak sejalan dan sinkron antar dokumen perencanaan. Apalagi jika kita membandingkan dengan dokumen-dokumen perencanaan tahunan, baik rencana kerja dan rencana kegiatan dan anggaran atau RKA, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam proses perencanaan banyak ditemukan SKPD pengusul dalam menyusun Renstra SKPD atau rencana kerja tidak berpedoman dan melakukan sinkronisasi dengan dokumen RPJMD milik gubernur atau kepala daerah. Dalam prakteknya, hal tersebut disebabkan oleh berbagai masalah, salah satunya tidak cukup dan optimalnya waktu penyusunan rencana serta pembahasannya, termasuk proses dialog kinerja. Yang kedua, tujuan sasaran tidak berorientasi pada hasil atau outcomes, tetapi hanya orientasi pada output atau keluaran dari suatu program ataupun kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, semua kegiatan diupayakan dapat berorientasi pada hasil atau outcome, sehingga hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Namun, dalam prakteknya, masih banyak ditemukan kegiatan-kegiatan yang hanya sebatas keluaran atau output. Hal tersebut disebabkan tidak ditetapkannya hasil atau outcome suatu program dan kegiatan yang diturunkan dari sasaran strategis pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dan atau rencana strategis SKPD sebagai prioritas. Kenyataan tersebut menggambarkan tidak berjalannya pola penjabaran kinerja atau cascading yang efektif dan efisien. Contohnya, seringkali ditemukan nomenklatur kegiatan penyediaan makan dan minuman atau kegiatan pengadaan alat tulis kantor atau surat perkantoran yang tidak jelas ditetapkan outcome dan manfaatnya bagi organisasi dan masyarakat dari kegiatan tersebut. Yang ketiga, ukuran kinerja tidak dapat terukur dan kurang relevan. Hal itu mengindikasikan bahwa manajemen kinerja tidak menggambarkan hasil atau kinerja yang dicapai adalah faktor ukuran tidak dapat terukur dan kurang relevan. Hal tersebut juga menandakan bahwa aspek pemahaman yang kurang memadai terhadap indikator kinerja dan bagaimana merumuskan indikator kinerja yang SMART-C, spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound serta challenging. Banyak indikator kinerja yang tidak relevan dengan tugas dan fungsi, tidak realistis atau achievable, kurang spesifik, dan tidak dapat terukur. Hasil evaluasi secara garis besar yang kedua adalah manajemen kinerja tidak efektif dan efisien. Hal tersebut disebabkan oleh masalah yang pertama, tidak adanya keterkaitan antara program, kegiatan, dengan tujuan atau sasaran strategis. Temuan dalam evaluasi SAKIP terkait dengan pelaksanaan manajemen kinerja organisasi, yaitu tidak efektif dan efisiennya pencapaian tujuan organisasi yang tergambar dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terdapat dalam dokumen RPJMD dan Renstra SKPD. Hal ini seringkali disebabkan oleh faktor lemahnya keterkaitan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kinerja maupun dokumen penganggaran dengan tujuan dan sasaran strategis yang terdapat dalam RPJMD dan rencana strategis. Permasalahan tersebut menandakan bahwa program dan kegiatan yang ditetapkan atau dilaksanakan tidak menjadi sarana dalam mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat disebutkan bahwa upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis menjadi tidak efektif dan efisien. Yang kedua, rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud dari kegiatan tersebut. Selain permasalahan tidak adanya keterkaitan antara program dan kegiatan dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra, masalah selanjutnya adalah banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya, termasuk tidak selaras dengan program-program yang telah ditetapkan dan direncanakan. Hal tersebut terlihat dari beberapa masalah antara lain
tidak sinkronnya indikator-indikator kegiatan dengan indikator-indikator program, sasaran, dan tujuan. Selain itu, seringkali kegiatan-kegiatan bersifat hanya rutinitas semata yang tidak dimaksudkan untuk menjadi sarana pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang telah ditetapkan baik dalam dokumen RPJMD maupun rencana strategis SKPD. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi tidak efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan, sasaran, dan program. Selain beberapa permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu hasil temuan atas evaluasi SAKIP pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah belum memperoleh kategori penilaian tertinggi yaitu AA disebabkan oleh belum diterapkannya model Critical Success Factor atau CSF dan masih menggunakan model atau pendekatan logic model. Hal tersebut menunjukkan belum adanya penetapan prioritas program dan kegiatan yang benar-benar menjadi variabel atau faktor yang signifikan dalam menentukan keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan strategis. Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat beberapa alternatif solusi berupa: yang pertama, perbaikan pola penjabaran kinerja atau cascading dan alignment kinerja. Yang kedua, peningkatan kualitas indikator kinerja. Yang ketiga, peningkatan kualitas metadata dan polarisasi indikator kinerja utama. Yang keempat, pemantauan, analisis, dan evaluasi serta koordinasi. Yang kelima, perbaikan pola dan pendekatan dengan mengedepankan pendekatan Critical Success Factor. Baiklah sobat-sobat wilayah yang budiman, setelah kita mengetahui berbagai aspek dan permasalahan yang terkait dengan implementasi manajemen kinerja dan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP yang dilaksanakan di pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2020. Pada video-video pembelajaran selanjutnya, kita akan secara rinci membahas satu persatu alternatif solusi yang dapat dilakukan secara teknis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SAKIP dan manajemen kinerja organisasi sehingga mampu memenuhi tujuannya, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Terima kasih, sampai berjumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam takdim dari kami.